dari pemerintah sendiri, lapangan pekerjaan itu bakal cukup nggak, Mas? Apakah pemerintah menyiapkan? Ya, itu pertanyaannya itu. Ya. Dari pemerintah, apakah lapangan pekerjaan itu sebanding nggak dengan jumlah usia produktif ini? Baik, Mas Steven, terima kasih. Saya ingin mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Zahri dan Mas Febri. Menurut saya itu adalah peta yang sangat real dari apa yang kita miliki saat ini dan yang kita butuhkan pada persiapan dalam konteks bonus demografi tadi. Dan tentunya kita tidak berharap itu akan menjadi bencana demografi gitu ya. Tapi kita menganggap itu betul-betul, saya 25 tahun jadi wartawan kerja di industri yang namanya bonus itu selalu membuat istri dan anak-anak tersenyum gitu ya. Tidak pernah bonus itu tiba-tiba kita lari dari bonus itu. Bahkan kita mendoakan agar perusahaan kita beruntung dan kita terima bonus. Dulu ada istilahnya cipratan bonus gitu ya, bonus yang nggak dapat tapi cipratannya dapat gitu ya, sampai seperti itu gitu ya. Jadi saya sepakat dengan Pak Zahri dan tentunya juga yang disampaikan oleh Mas Febri juga ada benarnya juga kalau kita tidak siap. Tapi begini juga Mas Steven, yang memang kita butuhkan saat ini dalam membentuk satu pribadi negarawan, terus satu sikap yang betul-betul siap untuk menerima bonus demografi ini, siap menerima tantangan, tapi juga ada karakter dan budaya Indonesia itu adalah seorang talenta. Ya, yang mau saya sampaikan adalah anak-anak Indonesia itu harus menjadi talenta. Talenta itu bukan berarti dia itu jadi artis, jadi aktor, gitu ya, jadi penyanyi, pemain film, itu bukan itu. Ya, apapun yang mereka lakukan itu harus sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kenapa? Seperti yang Pak Zahri tadi sampaikan, kalau orang bekerja sesuai dengan minat dan bakat mereka, mereka tidak ada urusan dengan mengejar kompetisi, tidak ada urusan dengan mengejar berapa gaji gua sekarang, tidak ada urusan dengan bagaimana mematikan pesaing dan lain sebagainya. Karena dia itu sudah melaksanakan apa yang mereka lakukan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Yang kedua, kalau mereka bekerja sesuai dengan minat dan bakat mereka, mereka akan membawa kebahagiaan ke rumah mereka. Kalau mereka hanya bekerja sesuai dengan ya udah saya cuma punya pekerjaan, itu seperti orang mati segan hidup pun tak mau. Pulang ke rumah juga tidak ada semangat. Bayangkan kalau seorang pulang ke rumah dengan tidak ada semangat, tidak ada energi positif, seperti yang disampaikan Pak Zahri tadi, itu akan mempengaruhi istri, adiknya, orang tuanya, kakaknya, dan lain sebagainya, bahkan tetangganya. Tapi kalaupun mereka gajinya pas-pasan, tapi mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka, itu yang namanya passion itu akan memancarkan. Bayangkan kalau setiap rumah Indonesia itu ada orang-orang yang bekerja sesuai dengan passion mereka, minat dan bakat mereka, bukan karena disuruh orang tua, bukan karena ikut-ikutan teman, bukan karena hanya lapangan kerja itu yang ada. Itu kita akan tidak terlalu khawatir. Tahun 2018 ketika Asian Games ditutup, ada pertemuan dua tokoh yang saat ini salah seorangnya misterius. Jack Ma itu datang ke Indonesia, bertemu dengan Pak Jokowi ketika penutupan Asian Games. Dalam pertemuan itu mereka membahas soal apa? Mereka membahas soal talenta. Ada kutipannya seperti ini, talenta itu menjadi isu nomor 1 di dunia. Saking cepatnya pertumbuhan ekonomi digital ini, sumber daya manusianya yang belum bisa mengejar. Nah, jadi kalau ditanya soal lapangan pekerjaan, saya nggak khawatir sama lapangan pekerjaan. Ya. Yang saya khawatirkan justru dari supply side-nya. Bagaimana menyiapkan anak-anak Indonesia ini, mereka betul-betul ketika SD, SMP, SMA, dan kuliah, mereka betul-betul dipupuk ya talentanya dan minatnya. Minatnya itu betul-betul dilatih, diarahkan. Ya kalau saya SMP itu, waktu saya SMP itu kayaknya semuanya tuh dijejelin di kepala saya ya. Dari mulai aljabar, aritmatik, geometri, geografi, biologi, segala macam. Ujung-ujungnya jadi wartawan yang ngerti-ngerti dikit-dikit semuanya gitu ya. Ada manfaatnya juga gitu kan. Ya tapi kalau saya bisa memutar waktu, ya saya berpikir kenapa nggak menulis saya kembangkan gitu ya. Waktu saya SMP SMA, terus kenapa saya tidak mengembangkan bagaimana saya bisa lebih berbicara di depan publik dan lain sebagainya, skill-skill seperti itu gitu ya. Memang akhirnya saya sebenarnya meminati, tapi akhirnya itu menjadi talenta saya, tapi minat itu bakat itu tidak saya asah gitu ya. Nah itu yang menurut saya Steven, yang memang saat ini kita bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Mas Menteri Nadiem Makarim. Sepertinya kita
arah yang sama, di jalan yang sama. Kenapa? Karena memang saya punya pengalaman 25 tahun ada di demand side-nya. Demand side-nya apa? Saya yang merekrut mahasiswa. Saya yang merekrut anak didik, ya. Bagaimana mereka siap di dunia pekerjaan, siap di dunia setelah mereka wisuda. Apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat saya senang sekali ada di Komisi 10. Saya berkolaborasi dengan profesor di sana. Di Komisi 10 banyak profesor. Banyak doktornya, PhD-nya, ya. Yang belum S2 cuma saya aja gitu ya. Semuanya orang pintar-pintar gitu ya. Jadi, tapi saya punya pengalaman ngerekrut orang. Saya punya pengalaman melatih orang. Ya, makanya kalau saya ketemu sama kalangan pendidik, diskusi kita nyambung. Kenapa nyambung? Karena saya punya masukan dan mereka punya input juga. Kira-kira gitulah, Steven. Panjang kalau mau ngomong ini. Ini jadi sangat-sangat menarik karena nanti saya bakal balik kembali ke Mas Putra. Nah, ini ada Mas Putra dan saya yakin Mas Putra ini, saya tahu banget ya, Mas Putra ini very very smart guy. Saya jadi pingin bertanya nih. Ini pertanyaan yang mungkin nggak ada hubungannya dengan pemerintah, Mas. Tapi banyak sekali anak muda yang impiannya ini pingin jadi seniman misalnya, pingin jadi pelukis, tapi nggak dikasih orang tua karena katanya nggak ada uang biasanya. Kalau misalnya jadi seniman nanti mau kawin aja susah loh. Nah, kira-kira kalau misalnya Mas Putra anaknya nanti ngomong, Pak, saya mau jadi pelukis jalanan. Oke, what will you say, Mas? Apa yang akan dirimu katakan? Apakah ikuti minat kamu, ikuti bakat kamu, atau jangan deh jadi jurnalis saja deh, atau jangan deh ikut papa aja deh di politik. Nah, kira-kira gimana nih, Mas? Kalau minat itu kan harus juga diikuti oleh bakat ya. Kalau dia ingin jadi pelukis jalanan, bahkan nggak usah pelukis jalanan lah. Dia mau jadi peternak lele juga nggak apa-apa gitu ya. Karena peternak lele itu kalau udah optimal, jangan-jangan dia bisa menghidupi warga masyarakatnya, tetangganya, dia bisa jualan. Ya kan, jangan-jangan lebih hebat dari kita semua jadi peternak lele di sini, gitu ya. Jadi maksud saya, kalau namanya minat dan bakat mau jadi apa aja nggak ada masalah. Udah nggak zaman lagi kita mengatakan bahwa ikut bapak dan lain sebagainya. Karena saya memang tidak dibegitukan oleh orang tua saya juga. Bahkan saya itu dilarang sama ibu saya jadi wartawan, gitu ya. Padahal suaminya adalah seorang wartawan, gitu. Jadi menurut saya saat ini adalah masalah minat dan bakat ini harus terkait, Mas Steven. Contohnya, saya ini sebenarnya punya minat yang sangat besar. Itu pengen jadi penyanyi. Tapi suara saya nggak nyampe. Gitu ya. Kalau disuruh ngomong berjam-jam pakai masker, saya udah jago nih sekarang ngomong pakai masker. Paling lama Mas Yuswo 1,5 jam. Saya bisa tampil di publik pakai masker ngomong. Udah bisa ngalah-ngalahin dosen gitu loh. Ya, karena itu minat dan bakat yang saya latih. Nah, yang kedua contohnya apa? Itu contohnya orang punya minat nggak punya bakat. Ya, jadi orang punya minat tapi nggak punya bakat menyanyinya nggak ada. Ada satu lagi contoh, ya, punya bakat tapi nggak punya minat. Contohnya saya jadi presenter. Saya 4 kali menjadi presenter terbaik di Republik Indonesia. Saya punya bakatnya tapi saya tidak punya minatnya. Saya jadi presenter karena ditugasin oleh bos saya. Akhirnya keterusan jadi presenter. Sampai sekarang pun tidak punya minatnya, tapi punya bakatnya. Jadi paham ya? Punya minat, nggak punya bakat, punya bakat, nggak punya minat. Nah, jadi penyanyi dan presenter. Nah, sekarang kalau ada Mas Febri Lufianto ini punya Aku Pintar, itu sangat membantu sekali anak-anak dari dini, sejak awal. Nah, ini yang saya bilang dalam konteks kecil nih rumah. Kalau begitu banyak rumah di Indonesia yang kayak gini, saya rasa mimpi dari Pak Zahri akan tercapai. Ya kan? Banyak rumah-rumah yang bekerja, kayak Mas Steven sekarang ini, bekerja sesuai dengan minat dan bakatnya nggak? Atau karena pandemi, nggak ada penghasilan lain, terus begini. Ini ngomongnya langsung terang-terangan aja kita kan? Ya kan? Jadi maksud saya, kalau ini sesuai dengan minat dan bakat, apapun dilakukan, bahkan FOC sekalipun, free of charge sekalipun, itu akan dilaksanakan dengan wajah yang berbinar-binar. Bayangkan kalau ada 50 juta rumah Indonesia kayak gini, selesai semuanya. Wassalam udah. Mantap, thank you. Nggak usah ngomong disiplin lagi, karena disiplin udah mengikuti dengan minat dan bakat. Orang kalau punya minat dan bakat pasti disiplin. Berarti ada minat ya, dan ada bakat, dan ini dua hal yang sebenarnya berbeda ya.
itulah caranya kita mengurangi krisis talenta yang terjadi di Indonesia. Krisis talenta, talent crisis. Itu dia. Jadi buat adik-adik yang saat ini menonton, ini mereka pasti langsung berpikir ya, kira-kira minat saya apa? Ini minatnya sekarang banyak YouTuber ini, Pak Putra. Ya. Zaman sekarang Punya banyak bakat nggak? Jangan-jangan nggak bisa banyak. ngomong di kamera. Iya, itu Ya dia kan? kan. Nanti ujung-ujungnya buat prank biasanya, prank. Ya, coba Steven lihat di Instagram saya. Saya hampir nggak pernah loh video, karena saya nggak punya bakatnya untuk ngerekam diri saya ngomong di video, nggak bisa. Jadi saya nggak mau maksain. Lebih banyak fotonya, jangan maksain gitu loh. Misalnya nggak bakat jadi anggota DPR, nggak bakat jadi menteri gitu ya, nggak bakat jadi dirjen atau jadi, jangan dipaksain, ya kan? Nanti rusak Republik. Jadi saya sangat penasaran dengan Mas Putra nih, karena dulu ibunya tidak memberikan izin untuk jadi wartawan, tapi Mas Putranya kekeh pingin jadi wartawan. What did you do, Mas? Apakah ajak dia Karena juga? Ibu saya melihat bahwa saya itu tidak punya tongkrongan jadi wartawan. Dia menganggap saya itu anak yang suka bergaul, suka melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan yang dilakukan oleh wartawan. Karena suaminya kan wartawan perang, wartawan investigasi. Dia tahulah potongan wartawan seperti apa dan saya nggak cocok. Yang saya lakukan sama ibu saya adalah saya terus berdebat dengan ibu saya dan meyakinkan sama ibu saya bahwa saya mampu. Sampai ibu saya mengatakan, gaji wartawan itu kecil loh, katanya. Jadi itu sampai seperti itu dia mengatakan pada saya, dan saya harus ambil resiko, dan terbukti. Memang ketika saya jadi wartawan, saya sampaikan sama ibu saya, Ma, gaji wartawan itu nggak kecil, cuman pas aja kok. Ya, pas. Jadi hal-hal seperti itu menurut saya menjadi motivasi. Ya, dan saya senang tadi dengar cerita dari teman-teman narasumber yang ada di sini. Kenapa? Karena memang saya tidak mau menjudge ya. Saya tidak suka menjudge bahwa kita salah fakultas, kita salah jurusan, kita salah ngambil. Menurut saya nggak ada yang salah. Ya, selama minat dan bakat itu kita asah, terutama kita punya minat dan ada bakatnya diasah, saya rasa itu akan seperti yang disampaikan oleh Mas Yuswadi tadi, itu akan membuat kita berbinar-binar ketika kita berada di pekerjaan itu. Terus terang ya 25 tahun menjadi wartawan itu sesuatu yang menurut saya panjang sekali ya, proses yang sangat panjang. Hampir semua presiden sudah saya wawancara kecuali Bung Karno, karena ketika beliau meninggal saya belum lahir gitu ya, dan juga Presiden Barack Obama sudah saya wawancara dan lain sebagainya. Itu adalah suatu proses yang panjang, dan kadang-kadang kita mikir juga tidak sebanding dengan apa yang kita terima. Tapi karena tadi minat dan bakat ya, itu passionate dengan apa yang kita lakukan, akhirnya kita tidak menghitung-hitung. Dan ketika kita capek dan kita lelah, kita frustrasi, itu tidak kita timpakan kepada keluarga yang ada di rumah dan orang-orang di sekitar kita. Karena kita selalu berpikir positif. Nah, tadi di awal kita bicara soal disiplin. Kita bicara tentang disiplin yang ada di negara lain, negara Singapura dan lain sebagainya. Kalau menurut saya, Mas Yuswo, bahwa minat dan bakat itu akan membangun disiplin kita sendiri. Kalau kita mencintai pekerjaan itu, kita mencintai profesi kita itu, dan tidak ada pensiunnya lah. Seperti Mas Zahri, saya rasa akan menjadi pengajar seumur hidup, tidak akan pensiun gitu ya. Itu akan kita bawa terus. Dan itu menjadi contoh buat anak kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, orang-orang di sekitar kita, bahwa kita ini menjalani itu bukan karena pamrih, tapi karena kita mau melayani gitu. Nah, ya hal-hal seperti ini yang menurut saya, termasuk saya ketika terjun di politik nih, sekalian lapor sama teman-teman sekalian. Ya terus terang, kalau bicara penghasilan, menjadi pemimpin redaksi, menjadi selebritis lebih besar daripada menjadi politisi gitu ya. Tapi karena kita datang dari hati, kita bekerja, kita melakukan hal ini dan lain sebagainya dengan passionate. Jadi kita nggak ngitung-ngitung juga gitu loh. Nah, kira-kira inilah yang menurut saya bisa membangun optimis seperti yang disampaikan di awal oleh Mas Zahri. Bagaimana kita membangun negarawan-negarawan, bukan hanya sekedar membangun CEO ataupun para pekerja profesional, para pekerja industri. Saya rasa itu, Stephen. Sekarang saya ke Mas Putra. Silakan. Kira-kira 1 menit untuk adik-adik di tengah ujung jalan ini yang galau ini. Baik, perjalanan mereka masih panjang ya. Artinya tidak ada yang di ujung jalan. Semua bahkan kadang-kadang tidak ada ujungnya gitu ya. Yang penting saya titip sama adik-adik sekalian bahwa di awal saya menyampaikan soal minat dan bakat, di akhir juga saya akan menyampaikan soal minat dan bakat. Tidak ada sesuatu yang fancy, tidak ada sesuatu yang mewah, tidak ada sesuatu yang terlalu hebat juga ya. Kenapa? Karena minat itu ada dalam diri kalian semuanya. Ya. Tidak usah di-upload di YouTube atau di TikTok atau di Instagram,
tahu minat itu tulis di kertas, pakai pulpen, tulis minat saya apa, ditulis, terus sesuai nggak dengan bakat saya. Kalau perlu pakai apa, tentunya saya mendorong untuk pakai apa namanya aplikasinya Aku Pintar gitu ya, untuk bisa melakukan minat dan bakat. Zaman sekarang udah nggak pakai kertas, pakai pulpen lagi. Ya itu zamannya saya sama Pak Yuswo gitu kan ya. Nah tapi setelah kalian mengetahui minat kalian apa, jangan berhenti di situ, tekun untuk mengasahnya. Nah satu kata yang paling penting dari minat dan bakat, kata ketiga yang saya sampaikan, tekun. Ya, tekun itu akan membawa Anda adik-adik semua kemanapun. Udah punya minatnya, udah tahu, tapi tekun mengasah bakatnya. Nah, ini yang akan makan waktu lama, bertahun-tahun, tidak instan, tidak seperti makan super mie instan gitu ya. Tapi ini harus diasah. Harus ada yang kalian lalui banyak hal, gelombang-gelombang, fase-fase dalam kehidupan. Nah, ini yang menurut saya satu journey. Tadi Mas Yusuf menyampaikan satu perjalanan, ya, tidak ada ujung jalan. Dan saya mau menyampaikan pada kalian best of luck, good luck, dan tentunya kalian harus bikin bangga Indonesia. Terima kasih.